Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan kompensasi finansial langsung yang beranggotakan yang pertama Rizky Dwi Septias Fajar NIM 2019-602, yang kedua Ahmad Auladi NIM 2019-613, yang ketiga Muhammad Ihsan Ramadhani NIM 2019-627. Pengertian dan tujuan kompensasi. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi atau perusahaan. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Tujuan kompensasi yaitu yang pertama kepuasan kerja, yang kedua motivasi, yang ketiga pengadaan efektif, yang keempat stabilitas karyawan, yang kelima disiplin, yang keenam pengaruh dan serikat buruh, yang ketujuh pengaruh pemerintah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Ramadhani, NIM 627. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kompensasi, yaitu ada faktor internal, faktor pribadi karyawan, faktor eksternal pegawai dan organisasi. Nah, untuk faktor internal sendiri yaitu ada dana organisasi dan serikat pekerja. Dana organisasi dan serikat pekerja ini sangat mempengaruhi tentang kompensasi itu sendiri. Nah, serikat pekerja, apabila serikat pekerjanya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya, jika serikat pekerjanya tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Nah, dan selanjutnya ada faktor pribadi karyawan, yaitu produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, terus jenis dan sifat pekerjaan. Nah, untuk produktivitas kerja karyawan sendiri, jika karyawan baik, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, apabila produktivitas kerjanya buruk serta sedikitnya pekerja, maka kompensasinya akan semakin kecil. Dan juga ada posisi dan jabatan. Nah, karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau kompensasi yang lebih besar. Sebaliknya juga, karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah akan memperoleh gaji yang lebih kecil. Hal ini wajar karena seseorang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar. Juga harus mendapat gaji atau kompensasi yang lebih besar pula, gitu. Dan juga ada jenis dan sifat pekerjaan. Nah, ini apabila pekerjaan berat, maka gaji yang diterima semakin tinggi. Bila sifat pekerjaan itu rendah atau mudah, maka gaji yang diberikan juga kecil. Nah, seterusnya ada faktor eksternal pegawai dan organisasi, yaitu penawaran dan permintaan kerja, biaya hidup, kebijaksanaan pemerintah, dan kondisi perekonomian nasional. Nah, yang pertama itu ada penawaran dan permintaan kerja. Jika pencari kerja lebih banyak dari lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Dan juga biaya hidup, apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka kompensasi atau upah di sana akan semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah relatif kecil. Seperti upah di Jakarta lebih besar daripada di Bandung. Dan juga ada kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres menetapkan besarnya batas upah atau balas jasa minimum.
peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dan tindakan sewenang-wenang. Nah, seterusnya ada kondisi perekonomian nasional. Nah, untuk upah di sini itu ditentukan dari kondisi dari wilayah tersebut. Nah, seterusnya bakalan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rizky Dwi Septiaswajar akan menjelaskan tahapan menentukan kompensasi. Yang pertama, dengan mengevaluasi tiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan untuk menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Yang kedua, yaitu melakukan survei dan upah gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada nilai relatif setiap pekerjaan. Yang ketiga, dengan menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Keadilan dalam kompensasi. Yang pertama, teori keadilan, yaitu teori motivasi di mana orang menilai kinerja dan sikap mereka dengan membandingkan kontribusi pada pekerjaan dan keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, keadilan eksternal, yaitu terwujud ketika karyawan menerima bayaran yang sebanding dengan para karyawan yang menjalankan jabatan yang serupa. Yang ketiga, keadilan internal, terwujud ketika para karyawan menerima bayaran menurut nilai relatif dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Yang keempat, keadilan karyawan, terwujud ketika orang-orang yang menjalankan jabatan yang serupa untuk perusahaan yang sama dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Saya akan menjelaskan tantangan dalam kompensasi. Yang pertama, suplai dan permintaan tenaga kerja. Beberapa jenis pekerjaan mungkin harus dibayar lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh nilai relatifnya karena desakan kondisi pasar. Contohnya, pada tahun 1970-an terjadi kelangkaan tenaga akuntan yang menyebabkan perusahaan harus memberikan tunjangan kelangkaan di samping kompensasi dasar untuk memperoleh tenaga kerja angkutan. Yang kedua, produktivitas. Nah, perusahaan harus memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh. Tanpa hal ini, perusahaan tidak akan bisa bersaing lagi. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membayar para karyawan melebihi kontribusi mereka kepada perusahaan melalui produktivitas mereka. Nah, apabila hal ini terjadi, perusahaan biasanya merancang kembali pekerjaan-pekerjaan, melatih para karyawan baru untuk menaikkan suplai atau melakukan otomatisasi. Yang ketiga, kesediaan untuk membayar. Bukan merupakan suatu pernyataan yang berlebihan bahwa perusahaan sebenarnya ingin membayar kompensasi secara adil dan layak. Oleh karena itu, perusahaan juga merasa bahwa para karyawan seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan upah yang mereka terima. Nah, para manajemen ini perlu mendorong para karyawan untuk meningkatkan produktivitas mereka agar kompensasi yang lebih tinggi dapat dibayarkan. Yang keempat, berbagai kebijaksanaan pengupahan dan penggajian. Hampir sama, organisasi mempunyai kebijaksanaan yang mempengaruhi pengupahan dan penggajian. Salah satu kebijaksanaan yang umum biasanya memberikan kenaikan upah yang sama besarnya pada karyawan anggota serikat buruh maupun karyawan yang bukan anggota serikat. Banyak perusahaan mempunyai kebijaksanaan pembayaran bonus di atas upah dasar untuk meminimumkan perputaran karyawan atau untuk menarik para karyawan yang terbaik. Dan yang terakhir, kendala-kendala pemerintah. Nah, tekanan-tekanan eksternal dari pemerintah dengan segala peraturannya mempengaruhi penetapan kompensasi perusahaan. Peraturan upah minimum, upah kerja lembur, dan pembatasan umur untuk tenaga kerja anak-anak merupakan beberapa contoh kendala kebijaksanaan kompensasi yang berasal dari pemerintah.
Selanjutnya metode kompensasi. Yang pertama metode jamak, yaitu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga pun juga ikut menentukan besarnya gaji seseorang. Yang kedua metode tunggal, yaitu metode dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Misalnya pegawai negeri ijazah S1 maka golongannya 3A dan gaji pokok 3A untuk setiap departemen yang sama. Selanjutnya ialah macam-macam kompensasi. Nah, kompensasi yang pertama adalah kompensasi finansial secara langsung. Nah, kompensasi perusahaan ini meliputi segala macam imbalan pekerjaan yang berwujud uang, seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, bonus, komisi, pembagian laba perusahaan, dan lain-lain. Nah, kompensasi ini bersifat langsung karena pembayarannya itu dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam bentuk uang, bukan benda atau fasilitas. Misalnya, perusahaan membayar gaji, tunjangan, bonus akhir tahun secara langsung ke rekening karyawan. Nah, selanjutnya adalah kompensasi finansial secara tidak langsung. Nah, kompensasi ini juga dapat berwujud uang yang dikeluarkan, namun tidak diberikan secara langsung kepada karyawan. Misalkan asuransi kesehatan, asuransi ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Dan juga biasanya perusahaan membayar karyawan dalam program tersebut berupa biaya perawatan atau pengobatan maupun tabungan hari tua. Nah, terus untuk kompensasi selanjutnya ialah kompensasi non finansial. Nah, kompensasi ini tidak berwujud atau tidak terkait dengan uang, namun bernilai positif atau berharga. Misalnya, supervisi yang kompeten, tim kerja suportif, dan lain-lain. Nah, biasanya kompensasi non finansial ini berupa juga tentang pelatihan kecakapan karyawan, lingkungan kerja yang nyaman, supervisi yang kompeten dan profesional, atau juga hari cuti yang lebih banyak, dan atau jam kerja yang lebih fleksibel, dan lain-lain. Bahkan nama besar perusahaan juga dapat menjadi kompensasi non finansial bagi karyawan, sebab reputasi perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas individu suatu karyawan tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya ialah contoh dari kompensasi finansial secara langsung. Nah, yang pertama gaji, upah, dan insentif. Nah, yang pertama adalah gaji. Gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periode kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Nah, gaji di Indonesia sendiri biasanya dilakukan dalam periode per bulan. Nah, fungsi dari gaji ini untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi dari perusahaan tersebut. Maka dari biaya gaji itu juga kerap biasanya disebut sebagai biaya personil. Nah, untuk selanjutnya adalah upah. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Perbedaan upah dengan gaji itu sendiri yaitu jika gaji dibayar rutin secara periode, sedangkan upah jumlahnya dapat berubah-ubah atau bisa dikatakan dengan bonus. Nah, untuk selanjutnya ialah
insentif. Nah, insentif sendiri yaitu merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Nah, biasanya insentif sendiri dilakukan pada saat pekerjaan sedang banyak atau menumpuk. Nah, biasanya insentif sendiri bisa juga disebut sebagai lembur, biaya untuk lembur dari karyawan tersebut. Determinan kompensasi finansial langsung dibagi menjadi 4. Yang pertama, pasar tenaga kerja, meliputi survei kompensasi. Yang kedua, kecocokan dengan pekerjaan yang unik. Yang ketiga, biaya hidup. Yang keempat, serikat pekerja. Yang kelima, perekonomian. Dan yang keenam, legislasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan determinan kompensasi finansial secara langsung yang ada di organisasi, atau bisa disebut juga tentang organisasi sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Nah, salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan besarnya kompensasi adalah organisasi di mana tenaga kerja bekerja. Nah, faktor penentu kompensasi yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri yaitu kebijakan kompensasi, level organisasi, kemampuan untuk membayar, dan harga pasar. Nah, di sini yang pertama yaitu kebijakan kompensasi. Kebijakan kompensasi memberikan panduan umum untuk mengambil keputusan mengenai kompensasi itu sendiri. Nah, terus untuk harga pasar. Nah, harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli setelah melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Nah, harga pasar terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu kemampuan untuk membayar. Kemampuan untuk membayar juga merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat pembayaran. Perusahaan yang sukses secara finansial cenderung untuk memberikan pembayaran yang lebih tinggi atau gaji yang lebih tinggi. Terus untuk selanjutnya adalah level organisasi atau level organisasional. Level organisasi di mana keputusan kompensasi yang diambil juga dapat mempengaruhi bayaran. Manajemen level atas seringkali mengambil keputusan-keputusan tersebut untuk memastikan konsisten dalam menjalankan kompensasi finansial secara langsung. Selanjutnya, pekerjaan sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Yang pertama yaitu evaluasi jabatan atau pekerjaan, yaitu proses untuk menentukan nilai relatif sebuah pekerjaan dalam kaitannya dengan pekerjaan lain, yang tujuan utamanya menghilangkan ketidakadilan bayaran internal yang disebabkan oleh struktur bayaran yang tidak logis. Nah, tujuan-tujuan evaluasi pekerjaan yang masih digunakan perusahaan yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi struktur pekerjaan organisasi, yang kedua untuk menghapus ketidakadilan bayaran dan menciptakan keteraturan pada hubungan antar pekerja, dan yang terakhir untuk mengembangkan hierarki nilai pekerjaan agar tercipta struktur bayaran. Dan yang kedua penetapan harga jabatan, yaitu menempatkan nilai dolar pada nilai pekerjaan. Hal ini dilakukan setelah evaluasi pekerjaan dan nilai relatif setiap pekerjaan dalam organisasi yang telah ditetapkan. Perusahaan menggunakan tingkat bayaran dan rentang bayaran dalam proses penetapan harga pekerjaan. Yang terakhir, karyawan sebagai determinan kompensasi finansial langsung. Yang pertama, bayaran berbasis kinerja. Bayaran berbasis kinerja ini dinilai dari prestasi dan output kinerja. Yang bayaran prestasi ini
tidak memberikan banyak keberhasilan karena bayaran ini tidak memandang kinerja karyawan perseorangan. Semua karyawan mendapatkan bayaran prestasi selama karyawan tercantum dalam daftar bayaran. Sedangkan output kinerja ini, rancangan bayaran insentif yang dibayarkan untuk setiap unit yang dihasilkan. Pembayaran ini hanya cocok untuk beberapa perusahaan produksi. Semakin banyak output yang mereka keluarkan, maka semakin banyak bayaran insentif yang mereka dapatkan. Dan yang kedua, bayaran berbasis keterampilan. Sistem pemberian imbalan ini tentang pekerjaan dan bukan atas titel pekerjaan mereka. Sistem ini berasumsi bahwa karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pekerjaan lebih berharga, sehingga karyawan itu berhak mendapat imbalan atas usahanya dalam menguasai keterampilan baru. Imbalan ini bisa berwujud maupun tidak berwujud seperti kenaikan bayaran, keamanan pekerjaan, mobilitas yang lebih besar, dan kepuasan karena mereka lebih bernilai dan berharga. Yang ketiga, bayaran berbasis kompetensi. Nah, sistem ini berupa pemberian imbalan atas kemampuan yang telah mereka capai. Kompetensi yang tidak hanya mencakup keterampilan, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain seperti motif, nilai, sikap, dan konsep diri yang bisa dikaitkan dengan kinerja yang lebih baik. Yang keempat, senioritas. Nah, lama waktu seorang karyawan bergabung dengan perusahaan, divisi, departemen, atau pekerjaan, meskipun manajemen umumnya mengutamakan kinerja sebagai dasar utama untuk perusahaan berkompetensi, serikat pekerjaan cenderung mengutamakan senioritas. Nah, serikat ini biasanya yakin bahwa senioritas memberikan penilaiannya objektif dan adil, sedangkan evaluasi kinerja terlalu subjektif karena mungkin manajemen memberikan para karyawan favorit saja. Yang kelima, pengalaman, yaitu memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk berprestasi. Nah, kemungkinan ini bisa terjadi jika pengalaman yang diperoleh merupakan pengalaman positif. Biasanya pengetahuan dasar dijadikan persyaratan untuk penggunaannya efektif dari pengalaman seseorang. Selanjutnya, potensi. Nah, potensi tidak berguna jika tidak pernah terwujud. Namun, organisasi melakukan pembayaran beberapa individu berdasarkan potensi mereka untuk menarik orang-orang muda berbakat agar bergabung dengan perusahaan. Nah, yang terakhir, keberuntungan, yaitu ketidaksengajaan seseorang dalam bekerja yang dinilai positif dalam menentukan tingginya kompensasi atau secara kebetulan dia terpilih untuk menjadi karyawan yang berhak mendapat kompensasi tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tambahan atau komentar bisa dikirimkan di kolom komentar. Terima kasih.